Tiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Pernahkah kalian merenungkan dan berpikir tentang apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya, ataukah diperoleh melalui pengalaman? Pertanyaan tersebut kembali kepada diri kita bagaimana kita mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum yaitu kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku. Ciri-ciri masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi yaitu yang pertama, ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. Yang kedua, hak dan kewajiban dipahami dengan baik. Yang ketiga, rendahnya tingkat pelanggaran hukum. Yang keempat, tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. Yang kelima, penegak hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Sebagai seorang pelajar, perilaku taat hukum di lingkungan bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Meskipun belum memiliki hak pilih dalam pemilu atau pilkada, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam kampanye yang mendukung pemilu yang bersih dan jujur. Sebagai pelajar, kita dapat membantu menyebarkan informasi yang benar tentang pentingnya pemilu yang adil dan tanpa kecurangan. Selain itu, kita juga dapat mengedukasi teman-teman di sekitar kita mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, termasuk menghormati proses demokrasi yang ada. Dalam Pilkada tahun 2024 kali ini, kita sebagai pelajar harus menghormati proses demokrasi yang ada. Jadi, apa itu arti dari demokrasi? Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik ini dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung. Di Indonesia ini kan menerapkan sistem dari rakyat untuk rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintah. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. Prinsip dasar demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas. Demokrasi juga sudah menjadi arus utama negara-negara modern, termasuk negara Indonesia ini ya. Persyaratan negara demokrasi modern ini adalah seperti penyelenggaraan pemilu pada pilkada tahun ini. Pemilu merupakan mekanisme utama dan syarat bagi demokrasi perwakilan. Pemilu diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan demokrasi yang tadi, yaitu pemerintahan oleh dan untuk rakyat. Untuk mencapai pemilu sesuai yang diharapkan tersebut, penyelenggaraan pemilu ini harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sistem demokrasi bertujuan supaya kepentingan dan kehendakan warga negara dapat menjadi bahan pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka secara bersamaan. Di dalam gagasan demokrasi perwakilan ini, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi tetap di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Teddy Setiawati. Sebagai ibu rumah tangga, pendidik juga di Kober bermain anak-anak usia dini. Sebagai suka gajah-gajah senam juga gitu. Buat ibu-ibu kepala sih. Saya Sofyan, kerjaan sebagai karyawan swasta di Jakarta. Bapak izin bertanya, bagaimana sih teknis proses pemilihan yang telah dilakukan berhubung saya belum menjadi peserta pemilu pada tahun ini? Proses-proses yang biasa dilakukan selama ini, yang pertama usia 17 tahun ke atas. Kedua boleh usia belum 17 tapi sudah menikah.
untuk proses sebagai pemilih. Waktunya diadakan sesuai dengan kesepakatan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tahun ini pemilihan gubernur dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Sebelum itu, 6 bulan sebelum pemilihan itu akan didata data pemilih ke masing-masing rumah sesuai domisili yang ada. Pendaftaran PS-nya akan berkunjung ke rumah untuk mendata nama pemilih domisili sesuai nggak dengan kartu keluarga yang ada di masing-masing rumah. Dicatat, dikumpulkan, kemudian dikasih kartu tanda pemilih, ditempel di rumah dan ada selebaran 2 hari atau seminggu atau besok menjelang pencoblosan akan ada surat undangan untuk menghadiri pencoblosan ke TPS masing-masing. TPS di absen, memperlihatkan KTP, menunggu giliran untuk pencoblosan, dipanggil pencoblosan di ruang pencoblosan itu sesuai dengan hati nurani yang kita pilih. Alhamdulillah teknis ini berjalan baik, sebuah koordinasi antara RW dan warga di sini. Ya. Kesan kita pemilihan tahun kemarin sama tahun ini tuh gimana? Oh bagus, baik-baik saja kalau di lingkungan kita sini disiplin ya, sesuai dengan aturan yang ada sebelum aturan yang berlaku dan terkoordinasi dari pihak Bawaslu maupun RW di sini, warga-warga juga di sini dan warga di sini. Sama aja, cuma ini lebih cepat ya, jadi lebih waktunya lebih cepat, tidak ngantri. Harapan Ibu untuk bupati atau gubernur yang akan terpilih? Ya, siapapun yang terpilih, bupati maupun gubernur, tentunya semua untuk kepentingan rakyatnya ya, untuk kemajuan daerahnya masing-masing, kemajuan rakyatnya ya. Terutama saya mengharapkan lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih mengutamakan kepada kepentingan untuk rakyat dan warga yang ada di sekitar kabupaten maupun gubernur. Di provinsi maksudnya gitu kayaknya. Kedepannya mudah-mudahan lebih baik lah, baik itu Jawa Barat pada umumnya dan Karawang khususnya lebih maju dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Secara terbuka nanti akan ada rekapitulasi akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember ya. Provinsi dijadwalkan 30 November hingga 9 Desember.